anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berbiji. Perkembangbiakan secara generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Dan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif pada umumnya memiliki bunga. Kamu lihat pada tumbuh-tumbuhan ini. Semua memiliki bunga karena dalam bunga ini terdapat alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan secara generatif memiliki ciri diawali oleh pertemuan sel sperma dan sel telur yang disebut peristiwa pembuahan, dan sifat individu baru bervariasi atau mewarisi kedua sifat induknya. Tahukah kalian letak sel sperma dan sel telur pada bunga itu? Marilah kita pahami tentang bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga meliputi mahkota bunga untuk menarik perhatian serangga yang membantu dalam proses penyerbukan. Kelopak bunga melindungi bagian-bagian bunga pada waktu masih kuncup. Benang sari sebagai alat kelamin jantan terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Putik sebagai alat kelamin betina terdiri atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji yang di dalamnya terdapat sel telur. Dan dalam bakal biji sebagai tempat terjadinya pembuahan. Tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan batang atau ranting. Dasar bunga berfungsi tempat melekatnya bagian-bagian bunga yang ada di atasnya. Selanjutnya, kita pelajari tentang proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dimulai dengan adanya tahap penyerbukan dan dilanjutkan dengan peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Berikut ini proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Dimulai dari 1. Peristiwa penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan bisa terjadi melalui bantuan udara, air, serangga, hewan, ataupun manusia. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan ada 4 macam. 1. Penyerbukan sendiri atau autogami. Bila serbuk sari berasal dari bunga itu dan jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. Bila serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang lain tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang atau alogami. Bila serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang lain tetapi masih satu jenis atau spesies. 4. Penyerbukan bastar atau hibridisasi. Bila serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain yang berbeda namun masih satu varietas. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan juga ada beberapa macam. 1. Anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah bunga berukuran kecil, tidak berwarna, tidak memiliki kelenjar madu, serbuk sari kecil, ringan, banyak, dan mudah diterbangkan oleh angin. Contoh, tanaman padi, bunga, dan rumput. 2. Entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga: bunga berukuran besar, berwarna menyolok, memiliki kelenjar madu, menghasilkan bau, serbuk sari mudah melekat. Contoh, bunga kacang-kacangan, bunga kertas, kenikir, dan lain-lain. 3. Ornitogami, yaitu
Penyerbukan yang dibantu oleh burung, misalnya burung kolibri. Ciri bunganya besar, berwarna cerah, menghasilkan madu, berbentuk terompet. Contoh bunga dadap atau cangkring. 4. Kirepterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelawar. Ciri bunganya, bunga berwarna menarik, memiliki kelenjar madu, menghasilkan madu atau nektar pada waktu malam hari. Contoh bunga kaktus. 5. Antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Terjadi pada bunga yang serbuk sarinya sulit bertemu dengan kepala putih. Contoh tanaman anggrek dan tanaman panini. Berikut proses pembuahan pada tumbuhan berbiji. Bila serbuk sari jatuh di kepala putih, akan membelah menjadi dua, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif akan membelah lagi menjadi dua. Inti vegetatif berfungsi membentuk bulu serbuk sari menuju ke bakal buah. Untuk jalannya inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 masuk ke bakal biji, melebur dengan sel telur, membentuk sigut. Kemudian membentuk embrio atau calon individu baru. Sedangkan inti generatif 2 akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi proses penyerbukan dan pembuahan, maka akan terbentuk biji, dan di dalam biji tersebut terdapat embrio dan endosperma atau keping biji. Keping biji berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe pada video pembelajaran ini untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Dah.